Pengertian jual beli. Jual beli dalam definisi menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah tukar-menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dasar hukum jual beli ialah ijma, yaitu karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Juga berdasarkan as-sunnah al-qauliyah, sabda Rasulullah SAW, dan juga as-sunnah al-fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW secara berbarengan. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada kalimat ijab kabul, dan juga adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Syarat jual beli yang pertama adalah suci dan bisa disucikan. Yang kedua, bermanfaat menurut hukum Islam. Yang ketiga, milik sendiri. Yang keempat, dapat diserahkan. Yang kelima, tidak dibatasi tenggang waktu tertentu, dan lain-lain. 4. Macam-macam jual beli. Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semuanya diperbolehkan. Jual dianggap sah apabila jual beli itu sudah selesai dengan ketentuan syariat Islam dan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dengan itu kepemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi sah dan halal. Namun ada bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam seperti jual beli batil dan jual beli riba. Yang kelima, manfaat jual beli. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Yang kelima, penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Setelah itu bagian hikmah jual beli. Menghindari manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Setelah itu bagian B, sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa atau izarah, al-izarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu atau berarti pengganti. Dalam bahasa Arab, al-izarah berarti suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan menggantikan sejumlah uang. Yang kedua, dasar hukum sewa menyewa. Dari Al-Quran, Quran Surah Talaq ayat 6 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 26-27 dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Dari As-Sunnah artinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Hadis yang kedua, barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah. C. Ijma. Landasan ijmanya ialah semua umat bersepakat. Tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan atau ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat. Tetapi hal itu tidak dianggap. 3. Rukun dan syarat sewa menyewa. Rukun yang pertama yaitu pelaku akad, yang kedua objek akad, yang ketiga sigad akad, yang keempat ujrah atau harga sewa.
syarat sewa menyewa. Yang pertama, pelaku akad. Keduanya harus mumayyiz, baligh, harus bebas memilih. Yang kedua, objek akad. Barang yang harus bermanfaat, hak milik yang melakukan akad. Yang ketiga, sigat akad, yaitu ijab kabul harus jelas, dan ijab kabul harus ada kesesuaian maksud antara ijab dan kabul harus bersambung. Yang keempat, ujrah, yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dan ijarah seperti upah.